Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dan selamat siang untuk teman-teman yang di rumah. Kami di sini akan menjelaskan mengenai penelitian sosiologi. Mengapa tidak saya? Karena materi ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Nah, sebelum kami memulai penjelasan yang mengenai materi penelitian ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri, yaitu saya, Sabia, dari nomor absen 29. Lalu ada teman saya, nanti ada Nazala, dia nomor absen dari 22, lalu ada Nadine dari nomor absen 21, lalu ada Siva dari nomor absen 32, lalu ada Hafiz dari nomor absen 15, lalu ada Ardian dari nomor absen 6. Nah, dari materi penelitian sosiologi ini, yang mana materi penelitian sosiologi ini ada banyak teman-teman, namun kami akan menjelaskan dua materi, yaitu kegunaan dan syarat dari penelitian itu sendiri, dan juga yang kedua, jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kalian tahu gak sih, sebuah penelitian memiliki kegunaan? Dilihat dari kepentingan ilmu pengetahuan, maka penelitian memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama ini, ilmu yang sudah ada dapat dipastikan lagi dengan keberaniannya dengan melakukan penelitian. Nah, yang kedua, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang sudah ada dapat dikembangkan lagi dengan sebuah adanya penelitian. Dari itu, ilmu pengetahuan tidak akan bertambah maju tanpa adanya penelitian. Sebab penelitian adalah dasar meningkatkan pengetahuan, dan pengetahuan merupakan dasar dari semua tindakan dan usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat dalam penelitian sosial. Syarat-syarat dalam penelitian sosial ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada sistematis, yang kedua ada skeptis, yang ketiga analitis, yang keempat kritis, yang kelima jujur, yang keenam terbuka, yang ketujuh konsisten, dan yang terakhir atau yang kedelapan operasional. Nah, dari kedelapan ini masing-masing mempunyai arti atau penjelasan. Yang pertama ada sistematis. Sistematis ini di mana penelitian dilakukan secara berpola, terencana, ada unsur kesengajaan, dan telah ditentukan langkah-langkahnya. Yang kedua ada skeptis, di mana selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ya kayak kepo jatuhnya. Lalu ada analitis yang ketiga. Analitis di sini adalah menganalisa setiap pernyataan dalam sebuah data. Nah, yang keempat adalah kritis. Kritis di sini adalah artinya berpikir berdasarkan logika dan data. Yang kelima adalah jujur. Ya, jujur di sini maksudnya adalah dalam melakukan penelitian harus ada yang namanya kepastian, kejujuran, yaitu tidak melebih-lebihkan penelitian atau mengkurang-kurangkan data yang ada. Nah, selanjutnya yang keenam ada terbuka. Yang ketujuh ada konsisten, di mana artinya adalah terdapat kesesuaian di antara unsur-unsur tersebut. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah operasional. Operasional di sini artinya adalah dapat menjelaskan bagaimana penelitian itu dilaksanakan. Apa saja isi dari sebuah rancangan penelitian? Poin pertama adalah menentukan topik dan penelitian masalah. Jika kamu ingin melakukan sebuah penelitian, maka kamu harus menentukan masalah yang akan diteliti. Seorang peneliti itu melakukan penelitian yang karena ingin mendapatkan jawab dari permasalahan tersebut. Yang kedua adalah melihat studi penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian perlu melihat studi penelitian yang sejenis untuk menghindari duplikasi. Jangan sampai penelitian yang kamu buat itu ternyata sudah dibuat oleh peneliti sebelumnya. So, tetap harus berhati-hati. Hasil penelitian tidak boleh plagiat, harus terjamin orisinalitasnya. Poin ketiga dari saya atau poin terakhir dari saya yaitu latar belakang dan perumusan masalah. Latar belakang masalah dalam penelitian ini dibuat karena seorang peneliti harus menjelaskan alasannya melakukan penelitian tersebut.
penjabarannya harus mencakup pertimbangan sejauh mana manfaat dan dampak dalam kehidupan bermasyarakat dari masalah yang akan diteliti tersebut. Kemudian, untuk perumusan masalah itu sendiri merupakan kelanjutan dari latar belakang. Bedanya pada latar belakang masalah diangkat tema permasalahan dengan sifatnya yang masih umum dan belum fokus. Nah, di perumusan masalah lebih rinci akan dimasukkan unsur-unsur yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pertanyaan penelitian. Nah, namanya pertanyaan penelitian juga ya pasti di kata tanya itu pasti ada kata tanda tanya juga kan. Pertanyaan itu pasti ada kata tanda tanya. Nah, makanya nih kita bakalan meneliti tentang pengaruh media sosial terhadap kemampuan bersosial warga RW 03 Tebet Barat. Nah, kita udah nemu temanya nih. Jadi kita temuin contohnya aja nih. Contohnya cuma satu doang sih, nggak banyak-banyak. Contohnya ya adalah bagaimana pengaruh media sosial terhadap kemampuan bersosial warga RW 03 Tebet Barat. Itu ada tanda tanya nih ya. Tuh. Jadi tuh kalau misalnya ada kata pertanyaan penelitian itu, nah pasti kita ada kata tanda tanya. Oke, yang kedua, tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian yang kamu buat tentunya harus memiliki tujuan kan. Nah, pasti di sebuah tujuan atau manfaat penelitian itu pasti ada tujuan. Nah, tujuannya itu membentuk dari rumusan masalah yang ada di pertanyaan. Lalu ada juga manfaat nih. Manfaatnya adalah terbagi menjadi dua, yakni manfaat akademis dan manfaat praktis. Nih, saya akan menjelaskan tentang manfaat ini dulu nih, yang akademis dulu nih. Manfaat akademis merupakan manfaat yang bisa berguna di bidang pendidikan atau penelitian pada umumnya. Nah, sedangkan manfaat praktis sendiri merupakan kegunaan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi jangan lupa ya buat kalian nih yang mau ada tugas begini, ya cepat-cepat deh diselesaikan. Oke. Ada yang keenam, landasan teori. Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah landasan teori untuk menganalisis masalah penelitian. Landasan teori itu dapat dipahami sebagai dasar teoritis bagi peneliti untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketujuh adalah hipotesis. Hipotesis itu kemungkinan. Kemungkinan apa? Kemungkinan atas jawaban dari masalah penelitian yang dibahas. Dikatakan kemungkinan karena belum dibuktikan dengan penelitian langsung di lapangan. Dan yang kedelapan adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian lebih menekankan pada metode yang dipakai peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Metode yang dipakai itu bisa survei, kuesioner, wawancara, dan beberapa metode lainnya. Setelah kita mengetahui mengenai kegunaan penelitian, syarat-syarat dalam penelitian sosial, beserta isi rancangan dari penelitian itu sendiri, kurang lengkap nih kalau misalkan kita tidak membahas mengenai jenis-jenis penelitian. Nah, jenis-jenis penelitian itu ada berbagai macam, teman-teman. Ada berdasarkan tujuan, berdasarkan metode, berdasarkan jenis data, berdasarkan taraf pemberian informasinya, dan juga yang terakhir berdasarkan tempat pelaksanaannya. Nah, yang akan saya jelaskan kali ini adalah mengenai jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Tentang apa aja sih jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuannya dan juga contoh-contoh penelitiannya itu bagaimana. Simak penjelasan berikut ini. Penelitian berdasarkan tujuan ada 5, teman-teman. Yang pertama ada penelitian eksploratif. Yang kedua, ada penelitian development. Yang ketiga, ada penelitian verifikatif. Yang keempat, ada penelitian komparatif. Dan yang kelima, ada penelitian korelatif. Jadi kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, ada penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif seperti namanya, eksploratif. Jadi kita mengeksplor atau menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Contoh penelitiannya seperti analisis
kebiasaan laki-laki dan perempuan terhadap posisi duduk mereka di dalam kelas dengan tujuan untuk mencari tahu siapa yang biasanya duduk paling depan di kelas tersebut dengan cara kita menganalisis kebiasaan mereka. Yang kedua ada penelitian development atau pengembangan. Jadi kita di sini mengembangkan dan meningkatkan mutu dengan percobaan dan penyempurnaan. Contohnya seperti penelitian pengembangan media pembelajaran dari suatu sekolah dasar dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan media pembelajaran dari sekolah itu sendiri. Lalu yang ketiga ada penelitian verifikatif. Verifikatif atau kita jadi di sini memverifikasi, mengecek kebenaran dari penelitian lain. Contohnya misalkan ada penelitian yang mengemukakan bahwa mentimun dapat menurunkan tekanan darah manusia. Nah, kita melakukan penelitian verifikatif untuk mengecek dan membuktikan kebenaran dari penelitian itu sendiri. Lalu yang keempat ada penelitian komparatif. Komparatif atau kita di sini ambil kata compare atau membandingkan. Jadi penelitian komparatif ini adalah membandingkan perbedaan dan juga persamaan dari dua atau lebih sifat-sifat atau fakta-fakta dari objek yang kita teliti. Misalkan kita membandingkan dampak usaha ketika COVID-19 sesudah 2020 dan juga sebelum 2020. Jadi kita membandingkan ketika usaha itu dirintis di 2020 sebelum COVID dan juga 2020 setelah COVID, seperti itu. Lalu yang terakhir ada penelitian korelatif. Korelatif atau korelasi yaitu hubungan. Jadi kita di sini melakukan penelitian bahwa ada tidaknya hubungan dari dua variabel atau lebih. Contohnya penelitian hubungan minat dan prestasi sejarah dari siswa Yogyakarta dengan kesadaran sejarah dari siswa di Yogyakarta itu sendiri. Jadi kita di sini melihat apakah ada hubungannya prestasi dan minat dengan kesadaran sejarah dari siswa itu sendiri.